Ya, kita mulai saja ya, karena waktunya hanya 1 jam, sementara Ibu mau menerangkan agak banyak. Nanti insya Allah kalau sempat Ibu bagi videonya ya. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita sudah sampai di ujung bab 2. Ya, kita sudah belajar tentang haji mulai dari pengertiannya, dalilnya, kemudian syaratnya, rukunnya, wajibnya, larangan-larangannya. Ya, kita sekarang mau belajar tentang umroh. Ya, nah, umroh ini anak-anak sering kita kenal dengan sebutan haji kecil. Ya, kenapa disebut dengan haji kecil? Karena yang dilaksanakan di dalam umroh itu hampir sama dengan haji. Nah, kenapa kecil? Karena tidak semua yang dilaksanakan ketika ibadah haji itu dilaksanakan dalam umroh, ya. Nah, itu makanya disebut dengan haji kecil. Nah, dari sisi bahasa, umroh itu artinya ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Nah, berkunjung itu maksudnya pergi ke tanah suci Mekah ya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tuh. Itu dari sisi pengertian. Nah, ibadah umroh ini anak-anak pelaksanaannya nempel kepada haji, ya, nempel dengan pelaksanaan ibadah haji, ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi orang kalau melaksanakan ibadah haji itu juga melaksanakan ibadah umroh. Jadi ketika berjalan dari Indonesia berangkat maksudnya ya untuk melaksanakan ibadah haji sampai di sana selama 40 atau 39 hari dia itu melaksanakan 2 ibadah. Satu ibadah haji, satu ibadah umroh. Ya. Ini 2 hal yang berbeda nih. Jadi bukan kalau haji doang, enggak, ada umrohnya anak-anak. Nah, hukumnya kalau itu haji dia yang pertama kali, umrohnya itu ikut wajib. Jadi haji yang pertama itu kan hukumnya wajib. Kalau naik haji lagi, yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, umroh yang dilaksanakan bersama haji pertama itu hukumnya juga wajib. Ya, tetapi kalau umroh doang, ya umroh doang yang kita itu bisa berangkat kapan saja, tidak nunggu bulan haji, tidak menunggu bulan Zulhijjah, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi misalnya bulan Desember akhir tahun pergi umroh, kayak Safira dulu waktu kecil umroh itu umroh doang, umroh yang tidak nempel di haji. Nah, umroh yang nempel di haji itu anak-anak menyebabkan haji itu dilaksanakan dengan 3 cara. Ya, yang pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang hukumnya sunnah. Bagaimana? Dia melaksanakan haji dulu. Jadi sampai ke tanah suci Mekah, dia melaksanakan ibadah haji dulu. Setelah hajinya selesai, baru dia melaksanakan ibadah umroh. Itu namanya haji ifrad. Hukumnya sunnah. Nah, kalau orang Indonesia rata-rata itu melaksanakan hajinya dengan cara yang kedua, yaitu tamattu. Tamattu itu apa? Sampai di tanah suci Mekah dia melaksanakan umroh dulu, ya. Jadi karena orang Indonesia itu dibawa ke tanah suci sebelum bahkan jauh sebelum tanggal 8 Zulhijjah, itu kesempatan digunakan untuk melaksanakan umroh dulu. Ya, bahkan umrohnya berkali-kali karena mengumrohkan almarhum siapa gitu. Tunggu dulu ya anak ya. Ya, ya Ibu lanjutkan. Nah, ketika sudah tanggal 8 Zulhijjah, dia baru ihram untuk haji. Itu namanya haji tamattu. Melaksanakan umroh dulu, baru haji. Nah, kalau jenis yang ini harus bayar dam. Harus bayar dam. Nah, ada lagi cara melaksanakan ibadah haji yang ketiga, yaitu namanya haji kiron. Kiron bukan namanya orang ya. Kiron maksudnya apa? Ketika dia ihram, berniat, dia niatnya langsung 2. Mau niat haji, mau niat umroh.
Ketika dia melaksanakan tawaf, dia tawafnya untuk haji dan tawaf untuk umroh sekalian. Ketika dia sa'i untuk haji, sa'i untuk umroh sekalian. Ketika dia tahallul, tahallulnya haji, tahallulnya umroh juga. Nah, itu namanya haji kiron. Ini biasanya untuk orang-orang yang waktunya mepet, ya, dia punya kesempatan sebentar, atau yang ada penyakit, ya, misalnya tidak bisa berlama-lama apa gitu. Ya, yang karena faktor tertentu. Ya, rata-rata orang kalau tidak bisa ifrat itu milihnya haji tamattu. Nah, kiron ini juga harus bayar dam. Jadi yang tidak bayar dam bahkan dapat pahala itu hanya haji ifrat. Haji dulu baru umroh. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan umrohnya. Ya. Umroh itu anak-anak pelaksanaannya lebih ramping daripada haji. Ya, makanya disebut haji kecil. Ya. Yang berbeda dari rukunnya, perhatikan rukunnya ya. Kalau di haji itu kan ada wukuf. Kalau di umroh nggak ada wukuf. Bu, berarti nggak ke Arafah kalau pergi umroh. Ya diajak juga ke Arafah, ke Jabal Rahmah gitu kan ya. Berdoa di sana, minta jodoh biasanya ya. Atau mendoakan siapanya supaya dapat jodoh. Gitu. Diajak juga jalan-jalan, tetapi tidak wukuf. Ya, ke Arafahnya diajak, tetapi tidak wukuf. Itu yang berbeda di rukun. Yang berbeda di wajib haji, yang tidak ada di umroh itu, kalau di umroh tidak ada mabit di Musdalifah. Jadi ke Musdalifah hanya dikasih tahu, ini Bapak Ibu yang namanya Musdalifah gitu. Tidak ada mabit di Mina. Cuman dibawa jalan-jalan aja dikasih tahu bahwa Mina itu di sini, tendanya di sini gitu. Tidak ada melempar jumroh. Ya, cuman dikasih lihat doang, diajak jalan-jalan city tour gitu. Ya. Kemudian tidak ada haji wada, tawaf wada. Ya, tapi kalau mau tawaf boleh. Ya. Cuman tidak ada wajib umrohnya nggak ada begitu. Itu yang berbeda. Jadi tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit di Mina, tidak ada melempar jumroh, ya. Kemudian tidak tawaf wada juga tidak kena dam. Karena tidak termasuk inian dalam wajib umroh. Ya, itu perbedaannya. Apalagi yang berbeda? Yang berbeda adalah tunggu dulu. Yang berbeda adalah mikot zamaninya. Ingat, mikot zamani itu batas untuk melaksanakan niat dari sisi waktu. Niat umroh. Kalau haji, itu anak-anak mikot zamaninya boleh berniat untuk haji itu dari bulan Syawal tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah sebelum subuh. Sebelum terbit matahari lah, sebelum terbit fajar. Ya. Nah, itu anak-anak kalau haji. Kalau umroh itu sepanjang masa boleh kapan saja. Nah, ya, jadi tidak terikat waktu, bisa kapan saja. Nah, untuk mikot makani, untuk batas tempat melaksanakan niat umroh itu juga berbeda. Ya, seluruhnya sama. Misalnya orang yang datang dari Indonesia, kalau mau masuk langsung ke tanah haram, dia mikotnya dari Yalamlam sama. Kalau datang dari arah Madinah, mikot makaninya di Bir Ali sama. Sama semuanya kecuali satu. Yaitu apa? Yaitu buat orang yang tinggal di daerah Mekah. Ya, kalau haji, orang yang tinggal di daerah Mekah, mikotnya itu dari rumahnya masing-masing. Ya, mikotnya dari rumahnya masing-masing. Artinya kalau kita jamaah Indonesia, mikotnya dari hotel masing-masing. Tetapi kalau lagi umroh, kalau umroh nih, orang Mekah atau orang yang sudah ada di Mekah, kalau kita misalnya ya, sudah dapat berapa hari mau umrohin siapa, itu mikot makaninya, itu harus keluar dari tanah haram. Keluar dari tanah haram. Daerahnya bisa dipilih 3. Boleh di Tan'im, Tan'im itu namanya tempat, daerahnya, kemudian boleh di Jirona, boleh di Hudaybiyah. Ya. Tan'im, Jirona, Hudaybiyah. Ini 3-tiganya sudah ada masjidnya, anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya mau umroh,
kita itu yang tinggal, yang sudah ada di Mekah atau orang Mekah itu keluar dulu ke tanah haram. Ya, keluar tanah haram dulu. Tempatnya boleh 3. Ini ditentukan Nabi nih. Boleh di Tan'im, boleh di Hudaybiyah, boleh di Ji'ronah. Favoritnya orang Indonesia adalah Tan'im. Tetapi kalau kalian bisa umroh berkali-kali, 3-tiganya harus tahu. Ya, supaya kamu tahu mana sih Ji'ronah, mana sih Hudaybiyah gitu ya. Nah, itu anak-anak yang berbeda antara haji dan umroh. Nah, sekarang karena mengejar waktu, Ibu mau memberikan gambaran bagaimana sih orang kalau pergi umroh. Yang umroh doang ya. Nanti kalau yang bergabung dengan haji setelahnya. Kalian perhatikan kalau ada yang tidak ngerti langsung tanya. Karena ini pertemuan terakhir. Minggu depan kalian sudah ujian. Ya, perhatikan. Orang Indonesia itu rata-rata kalau sekarang umroh itu dibawa ke Madinah dulu. Mengapa? Karena sekarang di Madinah sudah ada bandaranya, ada lapangan terbangnya, ya. Walaupun tidak, ya dulu masih pakai bis dari King Abdul Aziz dibawa naik bis dulu ke Madinah, ya. Mengapa dibawa ke Madinah dulu? Karena nih perhatikan, kalau berangkat dari Indonesia langsung mau masuk ke Mekah, Mekah itu kan tanah haram, tempat melaksanakan umroh itu kan ada di Mekah semua, anak. Ya, maka mikot makaninya itu harus di Yalamlam. Sementara Yalamlam itu daerah yang ada sebelum bandara King Abdul Aziz. Berarti orang harus bermikot, berihram di atas pesawat. Dan ini ribet. Ya, untuk ukuran Indonesia ribet. Misalnya menyuruh dari Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu silahkan pakai baju umrohnya yang laki-laki. Nanti karena mau mikotnya di Yalamlam, sudah mandi, karena kan tidak mungkin mandi di pesawat kan. Kemudian yang perempuan pakai baju ihramnya, mandi juga, sholat. Kalau sholatnya mah bisa ya di pesawat ya, pakai tayamum, apa namanya di pesawat bisa sholat sunnahnya. Yang ribet adalah pakai bajunya atau mandinya. Sementara perjalanan itu paling cepat 9 jam sekarang. Ya, 9 jam baru sampai ke Arab. Nah, karena dirasa ribet, maka jamaah umroh semuanya itu rata-rata dibawa ke Madinah dulu. Nah, dibawa ke Madinah. Setelah landing di Bandara Madinah itu, dibawalah ke hotel. Hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu anak-anak dekat-dekat ya. Makanya berdoa supaya dapat hotel yang dekat, insya Allah ya. Timbang jalan, tidak usah naik apa-apa kalau hotel yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Apa yang dilaksanakan, Bu? Ini belum umroh, di Madinah belum melaksanakan umroh ya. Walaupun misalnya di Madinah 5 hari, 4 hari, 3 hari, ini belum umroh. Ngapain, Bu? Di sana kita ziarah. Ziarah ke siapa? Nomor 1 ziarah ke Nabi lah, ya. Di mana, Bu, makam Nabi? Makam Nabi itu, Nabi kan dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Nah, rumah Siti Aisyah itu dulunya berjajar dengan Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi diperlebar, akhirnya rumah Siti Aisyah yang menjadi makam Nabi itu berada di dalam masjid, tetapi tidak menjadi tempat untuk untuk memuja-muja anak bukan ya. Nah, jadi dikasih tabir supaya tidak ada orang yang jatuh pada syirik. Ya, dikasih tabir. Bahkan ada kayak besi-besi tuh diwarnain hijau, diukir-ukir gitu. Ditutupin anak-anak, ditutupin ya. Nah, di makam Nabi itu anak-anak juga ada Abu Bakar di sebelahnya, kemudian ada Sayyidina Umar di sebelahnya juga. Jadi kalau di Masjid Nabawi kita berziarah kepada Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Nah, itu letaknya di Masjid Nabawi. Ya, letaknya di Masjid Nabawi. Nah, kalau laki-laki hampir setiap waktu itu bisa berziarah ke Nabi. Jadi sempatkan untuk ke makam Nabi berziarah. Mumpung ada di Madinah. Ya, kalau perempuan itu dijadwal untuk pergi ke makam Nabi itu dijadwal. Biasanya habis subuh jam 7 baru dibuka pintunya. Karena dibersihkan di sweeping dulu jamaah laki-laki karena melewati tempat sholat laki-laki. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu anak-anak jamaah laki-laki dan perempuan pintunya berbeda. Ya, pintunya berbeda.
dipisah jamaah laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu apalagi berziarah ke Baki, ya, Baki tempat para sahabat yang lain yang dikuburkan di situ sama keluarganya Nabi. Kemudian berziarah ke Uhud, ke syuhada Uhud, ya. Gunung Uhud itu salah satu gunung yang nanti akan ada di sorga. Makanya orang banyak yang menginjakkan kaki berusaha sampai ke situ anak-anak, karena itu apa namanya salah satu gunung yang akan ada di sorga. Mudah-mudahan kita nginjaknya di dunia, berdoa tentu saja juga ke Allah ya. Mudah-mudahan kita juga bisa melihatnya di sorga nanti. Ya, apalagi yang dilaksanakan? Sholat di Masjid Nabawi. Karena satu kali sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, sama dengan 1000 kali sholat di masjid biasa. Jadi jangan disia-siakan. Kalau ada di Madinah, usahakan setiap sholat itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. Jangan malas. Ya, kalau ada sholat jenazah, ikutin. 1 sama dengan 1000. 1000 kali itu anak-anak, kalau sholat reguler itu butuh 2 tahun, hampir 3 tahun anak-anak. 2 tahun setengah lebih. 1 tahun kan cuma 360. Kalau 1000 kali itu kan butuh berapa tahun? Ya, 2 tahun lebih. 2 tahun setengah lah, anggaplah. Itu 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Nah, kemudian apa lagi yang dilaksanakan? Yaitu pergi ke Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Nih, perhatikan tata caranya ya. Kata Nabi, barang siapa yang berangkat dari rumahnya, kalau kita mah dari hotelnya atau dari masjid, ya pulang dari masjid gitu ya. Pokoknya di Madinah lah ya, bukan rumah kita tentu saja. Ya, dalam keadaan berwudu, artinya suci, kemudian dia sholat 2 rakaat ya di Masjid Kuba, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya umroh. Ya. Padahal belum umroh. Ya. Berangkat dari rumah, kalau kita mah berangkat dari mana saja karena rumah kita bukan di sana ya, dengan dalam keadaan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Nah, kalau kalian ikut travel, kamu biasanya itu dibawa ke sana, tapi paling dibawanya cuma 1 kali. Nah, kalau kalian ingin memanfaatkan setiap hari ingin mendapatkan pahala umroh, pergi sendiri. Gimana Bu? Gampang. Kamu tinggal pergi ke gerbang 22 ya. Pintu gerbang 22 itu merupakan pintu utama, ada menara jam di situ. Nah, di situ di boulevardnya tuan anak, di lingkarannya itu ada bis city bus gitu, city bus. Itu buat jalan-jalan ke kota Madinah. Ya, pakai kartu biasanya, beli kartu. Nah, itu kamu bisa ke Kuba. Sarannya Burumzil, kalian perginya habis duhur. Kalau habis subuh, pagi-pagi jam 8 itu rame. Ya, jamaah umroh rata-rata pergi ke sana. Dan kamu mungkin akan terjebak dengan desak-desakan. Kalau perempuan kan kadang-kadang ini anak, ya nggak mau diatur biasanya ya, pengen buru-buru ya. Niatnya mah bagus semua, ingin dapat di depan, ingin cepat-cepat apa namanya, ingin buru-buruan sholat gitu. Tetapi kadang-kadang tidak bisa diatur. Tetapi kalau habis duhur itu insya Allah lengang sedikit ya. Bu, bagaimana kalau dalam perjalanan batal kentut misalnya, ya wudhu lagi. Di sana ada tempat wudhunya. Nah, kalau sudah pulang cepetan supaya apa? Supaya asar bisa sholat di Masjid Nabawi lagi. Ya, pokoknya setiap waktu sholat jangan sampai terlewatkan untuk sholat di Masjid Nabawi. Itu Bu yang dikerjakan di Madinah. Iya, itu inti-inti ibadahnya. Bu, yang jalan-jalan ke kebun kurma, itu mah bonus-bonus aja, jangan dijadikan prioritas. Ibu yang beli oleh-oleh gampang, kamu tiap pulang dari masjid itu pasti lewat toko, ya. Kamu bisa mampir-mampir di situ. Tetapi pesan Burumzil jangan jadikan prioritas, ibadahnya yang prioritas, ya. Nah, itu apa namanya yang dilaksanakan di Madinah. Nah, setelah dari Madinah itu anak-anak tergantung paketnya ya, ada yang paket 3 hari, ada yang paket 4 hari, 5 hari di Madinah. Kalian akan disuruh siap-siap. Misalnya, Bapak Ibu siap-siap untuk ihram umroh. Ya,
Berarti apa yang dilaksanakan? Mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti mandi wajib, tapi diniatkan sunnah ihram. Niat saya mau mandi sunnah ihram lillahi ta'ala. Caranya seperti mandi wajib, hanya diniatin. Niatnya niat mandi sunnah ihram. Nah, kalau sudah packing semua barang-barangnya, ya, Bu, pada saat itu boleh pakai wangi-wangian? Boleh masih, karena kamu belum berihram, belum berniat. Bu, bajunya udah dipakai, bajunya mah dipakai tidak masalah. Yang namanya ihram itu bukan pakai baju, ihram itu berniat, ya. Naik bis, Bu, naik bis menuju apa? Menuju masjid yang ada di Bir Ali. Nah, di Bir Ali turun kalau belum batal, misalnya tidak tidur, tidak batal ya, itu silahkan langsung sholat. Sholat apa? Sholat sunnah ihram, ya, sholat mutlak boleh. Ya, kalau di sana mau tahiyatul masjid boleh, ya, sholat di masjid situ. Nah, kalau batal, Bu, wudhu dulu. Ya, wudhu dulu. Kalau ada yang tadi belum sempat mandi, Bu, mandi dulu di situ. Ya, ditunggu biasanya. Kalau sudah, nanti sampai di bis, itu biasanya kita dipandu untuk ihram, umroh. Labbaik Allahumma umroh. Tuh, kalau sudah terlantun seperti itu, kita sudah berniat ihram umroh, saat itu sudah mulai berlaku larangan. Tak boleh apa, semuanya berlaku. Ya, tak boleh potong kuku, tak boleh motong rambut, tak boleh berjidal, berbantah-bantahan, bertengkar, tak boleh motek-motek ini. Pokoknya tak boleh semuanya. Larangannya sama dengan umroh, sama dengan haji, ya, berlaku saat itu. Terus ngapain, Bu? Terus kita dibawa lagi terus menuju Mekah. Begitu masuk ke tanah suci Mekah, ada doanya dibaca. Ada semuanya anak-anak di buku panduan anak-anak ya. Begitu sampai di hotel, taruh barang, terus kita akan dijadwalkan untuk pergi ke Masjidil Haram. Nah, biasanya kalau paketnya mahal, biasanya hotelnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Tetapi kalau agak murah, jalannya agak lama, ya, itu tergantung. Nah, makanya kalau masih muda kayak kamu itu enak umroh, anak-anak, jalan nggak pegel, ya. Pergi ke Masjidil Haram nih, ceritanya sudah mau umroh, ya, masih dengan baju ihram, anak-anak, masih dengan baju ihram, ya. Ingat, selama menunggu itu larangan-larangan dijaga. Yang paling rawan adalah wangi-wangian, ya, jangan kelupaan tuh, ya, terutama perempuan-perempuan pada tuh, jangan sampai kelupaan. Singkirkan semua yang mengandung parfum, singkirkan dulu. Nah, sampai di Masjidil Haram, di pelatarannya itu anak-anak, sebelum masuk, itu baca doa dulu. Doa masuk masjid, ada di buku panduan. Nah, masuk, kalau sudah masuk, usahakan kita menuju mataf, tempat tawaf yang ada di ground. Ya, masuk Masjidil Haram, turun ke lantai dasar, kita cari rukun Hajar Aswad. Ya, ketika kita mata pertama kali melihat Ka'bah, anak-anak, itu ada doanya juga. Dibaca, jangan malas. Ini sunnah, jangan. Ini walaupun sunnah, pahalanya berlipat-lipat. Ya, pahalanya gede. Rugi kalau tidak dibaca. Semua di situ anak-anak tempat yang mustajab untuk berdoa, dibaca. Ya, buka bukunya. Ya, buka bukunya, digantung di lehernya, dibuka mana kata Burumzil doa ketika melihat Ka'bah, baca. Sudah dapat pojokan Hajar Aswad, kita sudah sejajar bahu dengan pojokan Hajar Aswad, ya. Misalnya kita jaraknya agak jauh dengan Ka'bahnya, ya. Kita cari yang warna hijau, lampu warna hijau. Oh ya, sudah di sini. Persis. Kita mulai tawaf. Tawafnya sama dengan seperti ketika haji, ya. Yang laki-laki bajunya bagian kanannya itu bukan baju, ya, kain atas bagian kanannya itu dibuka, namanya ittiba, ya. Nah, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu 1 kali putaran. Ingat, dihitung, jangan kurang, jangan lebih. Cara menghitungnya kata Burumzil ada 3. Pakai tasbih yang memang isinya 7. Pakai hand counter tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa beli, harganya murah, ya. Atau pakai buku panduan yang doanya setiap putaran sudah dibedain.
putaran ke-1 ini, putaran kedua ini. Ya, itu cara untuk menghitung sudah berapa kali putaran kita laksanakan. Bu, batal di tengah-tengah, wudhu lagi, ya. Ya, kalau kamu di lantai ground anak-anak enak wudhunya bisa wudhu air zam-zam karena ada kran-kran ya, ada kran air zam-zam yang bisa untuk wudhu ya. Tapi hati-hati kalau perempuan tidak boleh kelihatan auratnya ya. Kalau misalnya khawatir di situ ada jamaah laki-laki, kamu kelihatan auratnya, kamu pergi aja ke tempat wudhu ya, tidak harus keluar sekarang, ada di dalam masjid juga ada tempat wudhu ya. Nah, cari tempat wudhu, tanya ke orang tempat wudhu mana gitu. Nah, kalau sudah masuk lagi, lanjutkan ya dari Hajar Aswad lagi startnya ya. Sudah berapa putaran kamu tadi, dilanjutkan. Kalau sudah dapat 7, oh ya, jangan lupa anak ya, setiap sampai di rukun Yamani itu ada doanya, Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau selainnya itu doanya bebas. Ya, mau ngaji, mau zikir boleh. Ya. Nah, cuman kalau kamu timbang jalan doang rugi ya. Apalagi ngevlog rugi. Ya, moto-moto rugi. Kamu lagi mengelilingi Baitullah, jangan campur-campur dengan yang sifatnya duniawi. Oh ini Bu, buat ini, aduh jangan. Ini antara kamu dengan Allah sekarang. Kalau menurut Burumzil, nih sarannya Burumzil ya. Maksimalkan untuk berdoa. Karena ini kita deket banget anak-anak. Baitullah, rumah Allah anak-anak ya. Nah, kalau sudah anak-anak dapat 7, selesai, maka kita sholat di makom Ibrahim. Tapi kalau nggak dapat, yang penting searah, lurus dengan makom Ibrahim. Nggak dapat Bu, penuh. Ya udah nggak apa-apa di mana saja. Sholat apa? Sholat sunnah setelah tawaf. Rokaat pertamanya baca Al-Kafirun, rokaat keduanya Al-Ikhlas. Bu udah hafal ya, sudah terserah kamu. Masa Al-Kafirun sama Al-Ikhlas nggak hafal? Ya. Yang penting suratnya bukan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Ya. Kalau sudah anak-anak bergeser ke arah multazam, ya, multazam itu tempat antara pojok yang ada Hajar Aswadnya dengan pintu Ka'bah. Bu tidak bisa Bu ke multazam, ya udah. Yang penting lurus dengan multazamnya. Ya, yang penting kamu itu ketika menghadap kamu matanya bisa melihat multazam. Nggak bisa Bu, penuh, ya sudah di mana saja. Berdoa ada bukunya dikasih di panduan. Bu kurang Bu, yang di buku kurang panjang, ya tambahin pakai bahasa Indonesia. Semuanya Bu didoakan, semuanya didoakan. Karena ini waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab. Kalau sudah, minum air zam-zam. Air zam-zam itu anak-anak, kalau di Masjidil Haram itu ada tulisannya semua yang ada di Masjidil Haram itu air zam-zam, kecuali di kamar mandi ya, sama tempat wudhu yang tempat wudhu biasa. Tetapi kalau keran-keran yang lainnya itu air zam-zam semuanya, ada tulisannya zam-zam gitu. Ada yang dingin, ada yang biasa. Ya, nah, kalau minum air zam-zam, kalian itu harus berdoa. Ya, rugi kalau tidak. Karena kata Nabi, air zam-zam itu sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh peminumnya. Artinya apa, anak? Terkabul. Ya, ini air mukjizat. Ya, air mukjizat. Jadi ketika minum air zam-zam, baca doa. Baca doa yang banyak. Yang banyak. Nah, kalau sudah, pergi ke mas'ah. Pergi ke tempat sa'i. Usahakan juga di yang ground, yang lantai dasar. Tapi kalau tidak ya di lantai 1 tidak apa-apa. Nah, menuju mas'ah ini anak sudah disetting tuh tempatnya, dibikin agak nanjak. Ya, jalannya agak nanjak, tapi jangan khawatir untuk licin karena tehelnya itu sudah, ubinnya itu sudah dikasih ini anak-anak penahan supaya tidak licin lah pokoknya. Ya. Nah, ketika menanjak menuju Bukit Sofa itu baca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, di buku ada, di buku panduan ada. Kemudian di dinding atasnya juga ada. Jadi kalau noleh ke atas kamu sudah ketemu dengan yang dibaca. Ya. Nah, sampai di Bukit Sofanya kamu menghadap dulu ke arah Ka'bah. Makanya ibu sarankan di ground, kalau di ground itu anak-anak Ka'bah terlihat lebih banyak. Kalau di lantai 1 Ka'bah kelihatan tetapi lebih sedikit. Kalau di lantai 2 tidak boleh kelihatan, hanya ujungnya doang. Ya, nah itu makanya ibu bilang usahakan sa'inya di ground, di lantai dasar.
Bu, ngapain Bu yang waktu menghadap Ka'bah? Kamu baca doanya. Abda'u bima bada'allahu bi dan lain seterusnya dibaca. Kemudian habis itu berdoa. Berdoa yang di buku panduan dan ditambahin lagi dengan doa yang banyak. Kenapa? Ini juga waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab. Ya, dibaca doanya semuanya sampai habis doa kita itu. Nah, kalau sudah anak mulai berjalan ya dari sofa ke Marwah. Ingat, ketika sudah berada di bawah lampu hijau, yang laki-laki berlari-lari kecil. Ya, doanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Kalau udah hafal baca bukunya. Lepas dari lampu hijau jalan kaki lagi biasa. Ya, berzikir, berdoa, bacaan buku panduan silahkan. Menuju ke Marwah. Nah, sampai di Marwah anak-anak ini berhenti lagi ya, menghadap ke kiblat lagi. Cuman kalau di Marwah kiblat Ka'bahnya tidak kelihatan karena terhalang tembok. Cara untuk mengetahui bahwa kita sudah menghadap kiblat anak-anak, ubinnya, natnya itu anak-anak, itu sudah diarahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, jadi diatur. Ya, lantainya itu, pengaturan lantainya, tata letaknya itu anak-anak diatur. Jadi tidak usah mana Ka'bah, takut gak mengarah ke Ka'bah itu nggak usah. Lihat aja ubinnya, itu mengarah ke Ka'bah sudah. Ya. Nah, Bu, sama mutawifnya langsung diajak muter, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya mutawif itu mengejar cepat, ya, mengejar cepat dan berdoanya dipulin di akhir. Ya, difulin di akhir setelah selesai sa'i. Nah, kalau muter lagi dari Marwah ke Sofa, ini kedua. Dari Sofa ke Marwah 3. Terus sampai 7 berakhir di Marwah. Nah, berdoa di situ yang banyak, menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Berdoa, apalagi yang tadi tidak sempat berdoa setiap selesai satu kali perjalanan. Ya, berdoa yang banyak. Kalau sudah selesai anak tahallul, potong rambutnya. Minimal 3 helai. Kalau perempuan sunnahnya segini. Panjangnya nih, setangannya nih. Kalau yang laki-laki sunnahnya digundul. Tetapi kalau tidak mendapatkan tukang cukur, yang penting dipotong dulu. Nah, ketika sudah dipotong anak-anak, larangan sudah boleh semuanya. Yang tadi gak boleh A, B, C, D, E, itu sudah boleh semuanya. Kenapa? Udah selesai umrohnya. Nah, sebentar Bu, sebentar. Ya, dari perjalanan dari hotel menuju ke Mikot, misalnya ke Tanim, balik lagi ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul, kurang lebih hanya 4 jam. 4 jam selesai kalau muda-muda kayak kalian itu. 4 jam selesai. Berarti apalagi Bu yang dilaksanakan setelah itu? Pulang ke hotel. Pulang ke hotel. Kalau mau umroh lagi Bu, pergi lagi ke tempat mikot. Laksanakan kayak tadi lagi. Misalnya besoknya mau umrohin almarhum siapa, kerjakan lagi kayak tadi. Ya, Bu besoknya mau pergi lagi silahkan ya. Kalau mau umrohin biasanya rata-rata kalau punya saudara atau keluarga yang sudah meninggal belum pernah umroh, itu diumrohin anak-anak. Ya. Mudah-mudahan pahalanya sampai ya, tergantung niatnya. Nah, sampai di situ anak-anak umroh selesai. Ada yang mau bertanya? Yuk, LKI mau tanya? Enggak, oke. Enggak jadi LKI. Kalau tidak, kalau nggak ada suaranya, kalau mau tanya boleh di chat aja ya, di chat aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau yang itu apa namanya, yang dilaksanakan di Mekah selain itu apa Bu? Yang dilaksanakan di Mekah itu ya setiap harinya sholat di Masjidil Haram, jangan sampai kelewat. Ini lebih dahsyat lagi kata Nabi, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid biasa. 100.000 kali. Kapan tuh mau dapat 100.000 kali? Makanya orang itu bolak-balik ingin umroh anak-anak, bolak-balik ingin haji, itu karena mengejar pahala yang kuantum ya, yang apa namanya, yang berlipat-lipat gitu ya, yang sekali jalan langsung pahalanya gede gitu. Ya. Selain itu apa lagi Bu? Selain itu kalau di mana?
Kalau di sudah ada di Mekah itu memperbanyak tawaf sunnah. Jadi misalnya nih, kita pergi ke Masjidil Haram mau sholat subuh, kita berangkatnya kan tengah malam tuh, sebelum subuh kita mau sholat tahajudnya misalnya di Masjidil Haram. Kita berangkat jam 3. Ya jam 3 sampai kita mumpung masih sepi, tawaf dulu. Tawaf sunnah namanya, boleh ya. Bukan boleh, dianjurkan. Atau misalnya masuk ke Hijri Ismail. Ya, Hijri Ismail itu tempat yang mustajab untuk berdoa, termasuk dalamnya Ka'bah, walaupun tidak tertutup. Ya. Kata Nabi, Hijri Ismail itu termasuk Ka'bah. Jadi sholat di dalam Hijri Ismail sama dengan sholat di Ka'bah juga. Kalau sempat itu menyentuh rukun Yamani, itu juga sunnah. Menyentuh ya, bukan dicium. Kalau rukun Yamani hanya disentuh. Kalau Hajar Aswad itu dicium. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri karena mudarat. Bu, kalau jalan-jalannya ya itu mah bonus doang, jangan dijadikan prioritas. Belanja oleh-olehnya itu mah bonus doang. Kamu hampir setiap bolak-balik ke masjid itu selalu ketemu dengan toko yang jualan oleh-oleh. Ya, uh, itu anak-anak bahasan tentang umroh. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu mau menerangkan bagaimana kalau haji tamattu. Ya, karena kalau orang Indonesia itu rata-rata hajinya tamattu. Kalau ifat hanya kebalikannya aja. Kalau kiron lebih gampang lagi. Ya. Nah, sekarang perhatikan haji tamattu. Biasanya orang Indonesia lagi-lagi dibawa ke Madinah dulu. Alasannya itu tadi. Kalau langsung masuk ke Mekah, mikotnya ada di Yalamlam dan saat itu jamaah masih ada di atas pesawat. Takut banyak yang gagal mikot. Nah, kalau mikotnya gagal itu kan harus bayar dam, anak. Iya kan? Harus bayar dam. Makanya lebih amannya dibawa dulu ke Madinah. Ya, dibawa dulu ke Madinah. Ya, jamaah haji itu diperiksa tuh paspor segala macam, udah selesai, naik bis. Ya, naik bis. Begitu masuk daerah Madinah, ketemu dengan mutawifnya, dengan pemandunya, dikasih tahu, Bapak Ibu sudah memasuki wilayah kota Nabi. Ayo baca doanya. Nah, baca doanya ya. Di buku ada ya, ketika masuki kota Nabi ada doanya. Kemudian kita diarahkan ke hotel. Ya, berdoa, karena kalau haji itu anak-anak tergantung nasib. Ya, kadang-kadang dapat hotel yang agak jauh, walaupun di Madinah itu rata-rata jalan kaki semuanya, sudah tergolong dekat, tetapi ada yang jauh juga. Ya. Nah, itu juga kenapa kalau Haji Plus itu kenapa mahal, karena hotelnya pasti dekat dengan masjid. Taruh barang, kemudian kita dikasih tahu, Bapak Ibu, itu Masjid Nabawi. Kita itu hotelnya berada di sebelah ininya. Berarti kita harus masuk dari gerbang nomor sekian. Nah, itu hafalin, ya. Jadi kalau mau pulang kita cari gerbang nomor berapa supaya tidak kesasar. Nah, gerbangnya ada nomor-nomornya, makanya jangan nggak tahu nomor angka Arab ya. Nah, ada nomornya. Jadi kamu hafalin. Nah, biasanya yang pertama dituntun dulu di ini, Bu, kita ke sini, ini. Masjid Nabawi, nih yang laki-laki, pintunya di sini, yang perempuan pintunya di sini, nomor sekian sekian gitu. Nah, kemudian anak-anak kita itu 8 hari akan ada di Madinah kalau haji. Mengapa 8 hari, Bu? Karena kita diharapkan bisa melaksanakan sholat arba'in. Apa sholat arba'in? Sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Arba'in itu artinya 40. Jadi 40 sholat wajib kita dilaksanakan di Masjid Nabawi. Nah, kan sehari kita 5 kali nih sholat fardu. Nah, kalau 8 hari berarti kan berapa? 40 kan? Nah, itu supaya maksimal 40. Makanya banyak jamaah haji perempuan itu anak-anak yang mengatur siklus headnya. Jadi headnya itu misalnya saya head tanggal segini, ini sayang kalau nggak dapat arba'in. Nah, itu biasanya minum pil supaya apa? Supaya headnya ditunda. Bisa, Bu, bisa. Ya, bisa ditunda ya sekarang. Kecuali yang subur banget itu ya, walaupun minum pil kadang-kadang masih flek-flek juga. Ya. Ya 40 waktu usahakan dapat di Masjid Nabawi.
Setiap hari apa yang dilaksanakan? Setiap hari kalau bisa ziarah ke Nabi. Ya, sempatkan juga ke Raudhoh. Ya, Raudhoh itu apa, Bu? Raudhoh itu ada di sebelahnya makam Nabi, rumahnya Siti Aisyah. Kata Nabi, antara mimbarku dan rumahnya Nabi, yang rumahnya Siti Aisyah itu yang ada makam Nabi sekarang ya, dan Masjid Nabawi itu zaman Masjid Nabawi zaman Nabi ya, antara mimbarku dan rumahku yang sekarang jadi makamnya Nabi, rumahnya Siti Aisyah itu ada raudhoh. Raudhoh min raudhotil jannah. Taman yang menjadi salah satu taman yang akan ada di sorga nanti. Itu yang disebut dengan raudhoh. Nah, ini anak mimbarnya sudah ada sudah ditandai tidak dibuang walaupun sudah diganti dengan yang berwarna emas-emas gitu. Ya. Nah, rumahnya Nabi itu anak-anak yang sekarang menjadi makamnya Nabi itu diwarnain hijau. Ya, hijau. Udah ditutup ya, tidak kelihatan makamnya Nabi, tidak kelihatan. Ditutup. Nah, kalau dulu anak-anak lebih mudah untuk mengetahui mana yang termasuk raudhoh gitu kan ya. Mana yang termasuk raudhoh? Karena apa? Karena raudhoh ditandai dengan karpet warna hijau. Zaman dulu. Ya, jadi asal kita sudah nemplok kaki di karpet warna hijau, kita sudah berada di raudhoh. Sudah berada di taman yang nanti akan ada di sorga. Ngapain Bu di situ? Berdoa. Berdoa. Ya, kalau tadi ke makamnya Nabi itu ziarah, ya mengucapkan salam, kemudian mendoakan Nabi, mendoakan Abu Bakar, mendoakan Sayyidina Umar. Kemudian kalau di raudhohnya itu berdoa. Nah, tidak boleh teriak-teriak kalau di situ ya, karena apa? Karena di sebelahnya ada Nabi. Tidak boleh, karena apa? Karena kalau perempuan itu hanya desak-desakan anak-anak. Ya, terus ya Allah, jangan. Ya. Kemudian sempatkan juga untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah apa Bu? Terserah. Kalau pagi-pagi sholat sunnah duha. Ya, kalau malam misalnya sholat sunnah mutlak atau sholat tahajud kalau tengah malam. Ya, biasanya kalau perempuan itu kan habis subuh waktu-waktu duha itu dibuka. Habis itu habis isya dibuka lagi. Bisa buat sholat tahajud kalau tengah malam, kalau lewat jam 12 malam. Ya, kalau habis isya bisa sholat mutlak di situ. Berdoa yang banyak karena ini waktu tempat yang mustajab untuk berdoa. Bahkan kata Siti Aisyah, ya ada tempat di raudhoh itu yang seandainya orang tahu maka orang akan rela untuk diundi. Nah, itu ditandai dengan sebuah tiang. Tiangnya itu namanya ustuanah, anak-anak. Ya, jadi di raudhoh itu di dekat makam Nabi itu ada banyak tiang. Tiang itu untuk menandai dulu Nabi kalau menerima sahabat di sini, dulu Sayyidina Ali kalau nungguin Nabi di sini, dulu ini tiang buat orang yang bertobat, yang diikat, yang melakukan kesalahan terus mau bertobat, dulu di sini tiang Nabi ngapain ada ini. Nah, salah satu tiangnya itu anak-anak kamu tengok ke atas ada tulisan Aisyah, ya. Tiangnya itu anak-anak dikasih tanda warna-warna, ya. Kalau yang berwarna-warni merah, hijau, itu raudhoh. Ya, raudhoh itu. Ya, kalau yang ada Aisyahnya itu yang kata Siti Aisyah tiang yang paling manjur, yang paling mustajab. Cari tiang yang bertuliskan Aisyah. Ya, itu namanya ustuwanah, Kak. Ustuwanah artinya tiang, ustuwanah Qur'ah. Yang orang itu siap diundi seandainya tahu tempat itu, ditandai. Ya, berdoa yang banyak berdoa. Kalau sudah selesai keluar. Besok lagi, ziarah lagi, berdoa lagi. Seperti itu anak-anak. Bu, di Masjid Nabawi ada air zam-zam? Enggak, ada. Air zam-zam kalau di Masjid Nabawi hanya ada di dalam masjid. Keran yang ada di luar Masjid Nabawi itu bukan air zam-zam. Ya, adanya di tong-tong tempat air gitu. Ya, ada tulisannya zam-zam, ada yang dingin, ada yang biasa. Nah, sarannya Bu Rumzil, selama kalian itu sudah menginjakkan kaki di Madinah dan di Mekah, kalian itu anak-anak bawa tumbler, bawa tempat air. Kalau lupa beli di sana, yang kayak tempat airnya anak TK tuh anak-anak ya. Nah, isi dengan air zam-zam, bawa ke hotel. Selama ada di Mekah, Madinah, usahakan minum air zam-zam. Mumpung nggak beli, ya. Setiap minum berdoa. Ya,
Ibu saya pengen jus, ya udah beli aja. Artinya daripada minum air biasa, air mineral biasa yang disiapkan, mending kita bawa air zam-zam. Jadi bawa misalnya botol diisi ya Nana. Kita ngisi berapa? Biasanya kita sehari minum berapa botol? Ya udah diisi buat di jalan, taruh di tas. Ibu, ceritanya itu kalau di ini suka hilang bagaimana? Oh, itu gampang ya. Sebelum berangkat haji harus berdoa dulu, taubat kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya nanti diampuni dan tidak dibalas. Karena dua tanah suci ini, Mekah dan Madinah, anak-anak tidak nunggu hitungan jam. Seketika langsung dibalas. Seketika langsung dibalas. Makanya hati tidak boleh negatif-negatif. Kata-kata tidak boleh negatif-negatif, sikap tidak boleh negatif-negatif, langsung dibalas. Bu, ada tuh Bu yang nggak dibalas. Itu berarti diabaikan sama Allah. Tapi kalau orang yang dikehendaki baik sama Allah, seandainya dia melakukan sesuatu yang negatif, dia ditampakkan. Mau dilihat reaksinya, nyadar nggak dia gitu. Ya, nah itu sarannya Bu Rumzil. Selalu minum air zam-zam. Sudah 8 hari di sana, kita disuruh siap-siap. Ya, siap-siap. Ya, sama selama 8 hari di sana kita juga diajak jalan-jalan anak-anak ya, city tour. Ya, yang penting yang Ibu titip itu ketika pergi ke mana tuh anak-anak di Gunung Uhud ya, Jabal Uhud itu karena merupakan salah satu gunung yang akan ada di surga dan di situ ada banyak syuhada Uhud ya, itu yang jangan sampai dilewatkan, dan ke Masjid Kuba. Jangan sampai dilewatkan. Pahalanya seperti pahala umroh kalau berangkat suci dan sholat 2 rakaat di sana. Ya, kalau travelnya hanya mengantarkan kamu ke Masjid Kuba 1 kali, kamu bisa pergi sendiri. Pergi sendiri, ya tentu bersama kelompoknya anak-anak ya. Nah, 8 hari sudah selesai ya, kita disuruh siap-siap. Bapak Ibu, kita sudah mau menuju ke Mekah. Jadi siapkan untuk ihram. Ihram apa Bu? Ihram untuk umroh dulu karena haji tamattu. Ya, haji tamattu. Nah, jadi barang sudah dikemasin semuanya ya. Tas gede sudah dibawa sama ininya, sama itunya ya, sama petugasnya. Yang kita bawa hanya tas kecilnya aja. Ya. Mandi dulu di hotel, di kamar mandi masing-masing di hotel ya. Niatkan mandi sunnah ihram, mau umroh soalnya. Ya. Kemudian berangkat. Menuju mana? Menuju tempat mikot. Di mana tempat mikotnya? Sama dengan penduduk Madinah, yaitu di Bir Ali. Di Bir Ali, ya. Berhenti di Bir Ali. Kalau yang belum batal, langsung sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mau ihram. Ya. Kalau yang batal, wudhu dulu, baru sholat sunnah. Nah, kalau sudah selesai di bis, kita itu akan dituntun untuk ihram umroh. Labbaik Allahumma umroh. Nah, sejak saat itu anak-anak harus diperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sampai selesai dan doanya. Sampai menuju ke Mekah. Sampai menuju ke Mekah. Masuk kota suci Mekah, ada doanya. Nah, terus kita dibawa ke hotel kita. Taruh barang. Nah, taruh barang. Nah, karena kalau haji orang Indonesia itu hotelnya agak jauh, ya, kecuali haji plus, ya agak jauh, ya. Kalau musim haji orang Indonesia itu hotelnya agak jauh, itu biasanya anak-anak naik bis dulu, baru sampai ke terminal yang ada di dekat Masjidil Haram, ya. Ada juga Bu yang dekat, ada, misalnya yang jalannya 1 kilo, ya. Ya, rata-rata naik bis. Rata-rata naik bis. Ada yang bahkan naik bisnya 2 kali. Naik bis, terus naik bis lagi. Yang ganti 2 kali. Nah, kalian harus hafalkan. Bisnya itu bertuliskan nomor berapa. Jadi, bis yang melewati, namanya bis sholawat. Bis yang melewati hotel kamu itu bis nomor berapa. Jadi, kalau nanti mau balik, kamu cari bis itu. Jangan naik bis yang nomornya lain. Nanti kamu nggak sampai di hotel kamu. Ya. Hafalkan juga hotelnya apa, daerah mana, kartunya dibawa, gelangnya dibawa. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tunjukin. Gelang yang warna perak itu anak-anak yang
bukan perak ya, apa namanya ya, silver gimana gitu ya. Itu ini anak-anak, itu gantinya paspor. Ya, itu sampai di hotel kita sudah dirancang. Nanti kita mau ke Masjidil Haram jam segini, jadi siap-siap. Nah, selama menunggu itu anak-anak ingat, kamu dalam posisi ihram. Larangan berlaku. Dari pertama kali di bis itu labbaik Allahumma umroh, itu kamu nggak boleh A, B, C, D, itu berlaku. Ya. Nah, kalau sudah sampai di Masjidil Haram sama seperti tadi yang ibu apa namanya tuh, yang ibu terangkan, kamu hafalin tuh. Kamu itu masuk dari pintu apa sih namanya? Apa dari Ajiat, apa dari Misfalah gitu kan ya? Apa dari daerah mana gitu kan ya? Terminalnya di mana dihafalin. Kalau misalnya mau kumpul di depannya Zam-Zam Tower, apa mau berkumpul di WC nomor berapa gitu kan ya? Karena WC di sana gede, anak-anak ada tulisannya WC nomor berapa gitu. Itu WC ya, toilet ya. Biasanya janjiannya, kita di WC nomor berapa gitu. Itu bukan WC jelek, ini gede karena jumlahnya beratus-ratus. Nah itu hafalin. Masuk ke Masjidil Haram, baca doanya, pergi ke tempat tawaf. Matof. Tawaf 7 kali putaran, kemudian selesai, sholat di Maqam Ibrahim, kalau tidak yang searah dengan itu, habis itu berdoa di Multazam, kalau enggak yang searah dengan Multazam, minum air Zam-Zam, berdoa sebelum minum air Zam-Zam, terus menuju ke tempat sa'i, melaksanakan sa'i. Kalau sudah sa'i selesai, inian, potong rambut, twing, tahallul. Berarti umrohnya sudah selesai. Berarti semua larangan haji itu sudah boleh dilaksanakan kecuali satu. Apa Bu yang satu tidak boleh? Jima. Makanya jamaah haji laki-laki yang berangkat dengan istrinya itu dipisahin kamarnya. Karena menunggunya sampai selesai haji dulu, tidak boleh masih anak. Nanti batal hajinya. Batal hajinya. Jadi semua larangan sudah boleh kecuali satu. Ya, tidak boleh masih. Jadi pakai baju berjahit boleh, pakai topi boleh, pakai apa namanya nikob boleh, kalau perempuan sudah boleh. Ya. Setelah itu ngapain Bu orang jamaah haji? Ya itu bolak-balik pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat wajib, kemudian apa namanya memperbanyak tawaf sunnah, atau pergi lagi untuk umrohin almarhum si A, si B, si C, si D gitu. Ya, nah, itu yang dilaksanakan. Menunggu apa? Menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, ada anak-anak orang yang membayar damnya, karena kan ini haji tamattu. Membayar damnya itu sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Jadi, sebelum tanggal 10 Zulhijjah, damnya itu sudah dibayar. Ada yang dibawa ke tempat ininya langsung, ke tempat pemotongan kambingnya. Jadi setelah kita bayar, kita dibawa naik bis untuk menyaksikan pemotongan dam karena kita merasakan haji tamattu. Tapi ada juga yang langsung bayar ke lembaga, dia nanti yang akan melaksanakannya. Ada yang seperti itu untuk pembayaran dam. Ada yang tanggal 10 nanti mau pergi ke tempat pembelian hewan, kambing ya, untuk membayar dam. Jadi ada 3 model. Tanggal 8 Zulhijjah anak-anak, kita itu di woro-woro lagi. Bapak Ibu siapkan barangnya yang akan dibawa ke Arafah. Jangan banyak-banyak. Hanya tas kecil. Ya, hanya tas kecil. Berarti apa Bu yang dilaksanakan? Mandi sunnah mau ihram haji. Kemudian bajunya sudah dipakai. Ya, sudah dipakai. Kalau laki-laki baju ihram yang 2 lembar itu, yang perempuan menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian sholat sunnah ihram haji di hotel, karena mikot kita di hotel kalau haji. Ya, nah, setelah sholat sunnah turun ke lobi. Biasanya kita dituntun di lobi untuk bermikot, untuk berihram. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, berarti mulai lagi larangan itu berlaku. Semua larangan berlaku lagi. Kita sudah mau berniat haji. Ini tanggal 8 Zulhijjah. Nah, habis itu diarahkan untuk naik bis. Bisnya mau mengarah kemana Bu? Mengarah ke Arafah.
Arafah itu masih ada di Mekah, anak, masih di wilayah Mekah ya. Mengarah ke Arafah. Bu, kok ada yang mengarah ke Mina? Nah, kalau yang mengarah ke Mina itu rata-rata haji plus, haji atau kelompok bimbingan haji yang punya bis khusus. Itu mau ngambil tarwiyah namanya ya, sunnahnya Nabi. Tetapi kalau reguler itu dibawa ke Arafah. Ya. Menunggu apa, Bu? Menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Selama ada di Arafah anak-anak, sholatnya itu di jamak kosor takdim. Jamak kosor takdim. Berarti dua-dua dan dilaksanakan di waktu yang pertama. Selama ada di Arafah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah kita itu wukuf. Habis sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, habis itu ada khutbah wukuf, khutbah Arafah ya, habis itu zikir dan berdoa. Berdoa sebanyak-banyaknya. Kata Allah, Al-Hajju Arafah. Siapa yang minta maaf dosanya sebanyak apapun diampuni. Yang minta permohonan mau apapun sebanyak apapun akan dikabulkan. Sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Jangan meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Nah, kalau sudah maghrib, ya, kalau bisnya sudah datang, itu biasanya dibawa ke Musdalifah. Tetapi kalau belum, biasanya sholat aja dulu di sini. Ya, sholat aja dulu di sini karena bisnya masih ngantri misalnya, belum ke bagian bis. Jadi sholat maghrib 3, sholat isya-nya 2. Ya, nah, ingat, dikosor. Nah, kalau sudah sampai di Musdalifah, yang dilaksanakan adalah mabit. Ini malam tanggal 10. Kalau yang tadi belum sempat untuk sholat maghrib dan isya dilaksanakan di Musdalifah. Ya, sama, isya-nya juga jadi 2. Ya, berarti kalau ini jamak takhir, ya, maghribnya 3, isya-nya 2, ya, di Musdalifah. Ngambil kerikil, usahakan tidur, kalau tidak harus banyak baca doa. Itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Menunggu sampai tengah malam. Lewat tengah malam sudah boleh meninggalkan Musdalifah. Tetapi yang afdal adalah subuh, setelah subuh. Tapi kalau bisnya sudah datang, enggak apa-apa. Yang penting lewat tengah malam. Akan menuju mana, Bu, bisnya? Akan menuju ke Mina. Nah, kalau Haji Plus, Bu, kalau Haji Plus mah enak punya bis sendiri. Yang lain lagi macet pergi ke Mina, yang Plus menuju ke Mekah. Mekah lagi lengang anak-anak. Ngapain, Bu, kalau Haji Plus ke Mekah? Dia mau tawaf duluan, tawaf ifadah. Dia mau sa'i duluan. Habis itu dia bisa tahallul duluan. Yang lain masih pakai baju ihram, yang dia sudah bisa pakai baju berjahit. Kecuali satu larangannya ya. Nah, memang enak lah, karena dia nyewa bis sendiri. Nah, yang reguler anak-anak dibawa ke tenda-tenda yang ada di Mina. Tanggal 10-nya pergi ke tempat pelemparan jumroh. Yang dilempar adalah jumroh akobah saja. Kalau sudah, balik ke tenda. Ya, balik ke tenda. Besoknya pergi lagi ke tempat jumroh. Ula, usto, akobah dilempar tiga-tiganya masing-masing 7 kerikil. Ya, setelah selesai balik lagi. Oh ya, tanggal 10 Zulhijjah anak-anak, ya 10 Zulhijjah setelah melempar jumroh akobah, ini jamaah haji reguler sudah bisa tahallul awal. Twing. Nah, sudah digundul, boleh digundul sudah. Kalau ketemu dengan tukang cukur sudah bisa digundul. Ya, digundul karena tidak akan ada tahallul lagi. Ya. Kalau ketemu dengan dengan tukang cukur. Tapi kalau tidak ketemu ya udah nunggu di Mekah nanti. Yang penting sudah digunting minimal 3. Itu setelah tahlul awal, setelah tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh akobah. Ya, tanggal 11-nya pergi ke pelemparan lagi, melempar jumroh tiga-tiganya. Ya, ula ustu akobah dilempar semuanya. Habis itu balik lagi ke tenda, nginep lagi. Ya, kemudian tanggal 12 pergi lagi ke tempat pelemparan. Ya, tiga-tiganya dilempar. Kalau sudah selesai, balik lagi ke tenda. Kalau kita ambil nafar awal, ya, setelah tanggal 12 melempar jumroh itu kita akan dibawa ke Mekah. Tetapi kalau kita ambil nafar sani, tanggal 13 itu masih mau melempar lagi, berarti nginep lagi 1 malam lagi. Kalau yang nafar sani berarti nginep lagi, tanggal 13-nya melempar jumroh tiga-tiganya. Ula, usto, akobah. Setelah balik ke tenda, dia baru menuju ke Mekah. Nah, ceritanya kita sudah sampai di Mekah nih ya. Dikit lagi.
Sampai di Mekah kita diarahkan ke hotel, ya, diarahkan ke hotel, taruh barang, habis itu kita pergi ke Masjidil Haram. Ya, naik bis lagi kalau jauh mah, ya, naik bis atau taksi gitu kan ya, ke Masjidil Haram. Nah, saat itu anak-anak Masjidil Haram penuh. Kenapa? Karena orang pada mau tawaf ifadah semuanya. Semua jamaah haji kecuali yang plus-plus itu anak-anak itu ada di situ. Mau apa? Mau tawaf rukun. Mau melaksanakan tawaf haji rukun. Ya. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram sama prosedurnya mau masuk masjid baca doa, melihat Ka'bah baca doa, kemudian cari pojokan Hajar Aswad untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf yang rukun. Rukun haji penting, ya. 7 kali selesai, sholat di sholat di Makom Ibrahim, berdoa di mana multazam atau yang searah atau yang ya sekitarnya aja lah, nggak apa-apa. Yang kalau lagi penuh, dan minum air zam-zam. Kalau sudah pergi ke mas'ah, ya, untuk melaksanakan sa'i. Kalau sudah melaksanakan sa'i, tahallul sani. Tadi yang belum sempat cukur gundul, kalau di Mekah banyak tukang cukur, barber sebanyak silahkan sudah digundul. Supaya apa? Supaya dapat doanya Nabi. 3 kali didoakan yang cukur gundul. Kalau yang perempuan anak triknya supaya bisa dipotong agak banyak kan anak-anak ya. Kan kita minta tolong orang tuh buat dipotongin ya. Itu dari rumah, dari hotel, kita sudah diikat. Nanti tinggal bilang ke yang akan memotongkan rambut kita, Bu, sampai di batas karet itu. Biasanya orang terkejut, banyak banget, bukannya cuma tiga helai. Enggak, saya mau ke situ, mau segitu gitu. Nah, kalau sudah tahallul sani udah selesai, hajinya udah selesai, larangan sudah boleh semuanya, ya, tidak ada larangan lagi sudah. Umroh selesai, haji selesai, sudah selesai. Tinggal nunggu kepulangan. Nah, selama menunggu kepulangan itu ngapain, Bu? Ya pergi ke Masjidil Haram. Ya, pergi ke Masjidil Haram. Banyak tawaf sunnah, sholat wajib di situ. Ya, banyak-banyak ke Masjidil Haram. Harus sering-sering. Ingat, bawa air zam-zam yang banyak buat minum di hotel. Ya, bawa, beli plastik yang kayak inian, yang kayak botol itu. Ya, supaya kita minum air zam-zam terus-menerus. Ketika sudah mau pulang, nih jadwal kita misalnya di tiketnya dibilangin, Bapak Ibu kita mau pulang besok, jadi silahkan Bapak Ibu tawaf wada. Nah, tawaf wada itu wajib haji. Kalau tidak melaksanakan, harus bayar dam. Nah, berarti kita harus menyempatkan untuk pergi ke Masjidil Haram, ya, harus pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf terakhir sebelum meninggalkan tanah suci Mekah. Ini namanya tawaf wada. Kalau sudah selesai tawaf wada, kita tidak boleh lagi sudah menginjakkan kaki di tanah haram. Karena kita sudah say goodbye, udah tawaf wada. Ya, di situ berdoa mudah-mudahan Allah mengundang kita lagi untuk berdoa untuk berhaji atau berumroh. Kalau sudah anak, kita sudah sampai jadwalnya, kita akan dibawa naik bis menuju ke Bandara King Abdul Aziz. Paling kita dibawa mampir ke Jeddah, itu ada kornis namanya ya, ada pertokoan namanya kornis di situ. Balat gitu ya. Balatnya di situ buat beli oleh-oleh, kali ada uang-uang yang belum habis gitu. Udah pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Itu anak-anak cara untuk melaksanakan haji. Siapa yang nggak ngerti? Ibu ngebut anak-anak. Takutnya kamu nggak ngerti. Ya, udah ngerti semua kan? Mudah-mudahan ngerti semua ya. Kalau sudah ngerti semua Nana, Ibu akhiri sampai di sini, tapi jangan live ya. Jangan live dulu, kita foto. Ibu akhiri sampai di sini, mudah-mudahan kalian dan Ibu juga ya ditakdirkan oleh Allah untuk sering-sering melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ingat, harus saling mendoakan. Kalau kamu yang pergi haji atau umroh, jangan lupa doain Ibu ya. Panggil Ibu, ya Allah, Bu Rumzil, ya Allah, Rumzil Laili, sebutin Rumzil Laili guru saya ya Allah, undang juga gitu ya. Jangan lupa ya. Kita saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan menjadi haji mabrur yang kata Allah balasannya tidak ada lain kecuali surga. Ya,
Kalau umroh itu anak-anak, kata Allah, antara umroh pertama dan umroh selanjutnya itu akan ada peleburan dosa. Ya, makanya orang itu sudah pernah umroh, pengen umroh lagi. Kenapa? Untuk menghapuskan dosa supaya dosa-dosanya diampuni. Ya, umroh dan haji itu kata Allah, kata Nabi itu bisa menghindarkan orang dari kemiskinan. Artinya walaupun kita bayar mahal, tidak bakalan jatuh miskin. Diganti bahkan lebih banyak sama Allah. Menghilangkan kemiskinan justru. Ya, kemudian umroh dan haji itu kata Allah bisa menghapuskan dosa-dosa seperti api membersihkan karat pada besi. Coba kamu bayangkan ada besi yang karat, ya besi karat. Kamu sabun habis satu botol juga gak bakal bersih itu karatnya, masih lengket. Begitu dipanasin pakai api, langsung rontok. Nah, jadi kalau ada dosa-dosa yang membandel, ya itu bisa hilang, bisa diampuni oleh Allah dengan haji dan umroh. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, yang kalau pulang ke tanah air, dia kembali seperti bayi. Bayi maksudnya nol dosanya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang sama Allah dipanggil untuk sering-sering melaksanakan ibadah haji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ininya sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.